Assalamualaikum. Nampaknya banyak yang tidak hadirin hari ini ya Ketua. Tolong dicatat dulu ya. Kemana semua kawan-kawan ini? Dikarenakan sudah jam terakhir ini. Anda masih semangat kan hari ini? Soalnya ini udah jam terakhir ini. Udah tinggal setengah aja nampak sama bapak kawan-kawannya ya. Ketua tolong dicatat dulu kawan-kawan yang tidak hadir hari ini ya. Sekalian kalau pimpin doa terlebih dahulu ya. Doa sebelum belajar. Ya, terima kasih kepada ketua kelas. Nanti catatan absennya sesudah pembelajaran aja dikasih ya. Ya, minggu kemarin kan Anda sudah mempelajari yaitu tentang iman kepada Allah. Ya Nanda, iman kepada Allah. Anda mengulangnya di rumah kan? Ya. Ada pertanyaan yang harus Anda tanya di materi sebelumnya itu iman kepada Allah? Ya, mungkin Anda sudah paham semua dengan yang beriman kepada Allah ya. Ya, kita awali saja pembelajaran kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Untuk materi pembelajaran hari ini yaitu tasawuf. Ya, Nanda. Tasawuf. Ada yang tahu apa itu tasawuf? Enggak ada ya? Nanti Bapak jelaskan ya. Ya, di belakang tolong diperhatikan ya. Tasawuf. Apa itu tasawuf? Apa itu tasawuf? Tasawuf adalah cara jalan kita, jalan yang kita lalui untuk mendekatkan diri kepada Allah, kepada Sang Pencipta. Itu singkatnya Nanda. Jalan yang kita lalui untuk mensucikan jiwa, rohani atau perilaku kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya Nanda, melatih diri, banyak pengertian tasawuf ini Nanda. Melatih diri untuk membersihkan. Ya, dicatat ya. Melatih diri untuk membersihkan, memperdalam, ya, mensucikan, ya Nanda, mensucikan atau mensucikan jiwa. Maksudnya di sini mensucikan jiwa ya Nanda. Mensucikan jiwa atau rohani. Ya. Melatih diri untuk membersihkan, memperdalam, mensucikan jiwa atau rohani manusia untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ya Nanda paham sampai situ ya? Ya Nanda semuanya yang Bapak perjelas lagi ya. Cara-cara Ananda, apa saja yang akan Ananda lalui untuk kemarin kita kan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya ya. Untuk mencari tahap yang ke situ maka Ananda perlu jalan yang ini ya Ananda, untuk memperdalam lagi gitu. Ya, mungkin Anda sudah membaca buku kemarin ya kan. Mungkin Anda sebagian banyak sudah paham ya apa itu tasawuf.
yaitu jalan Ananda untuk memperdalam, ya, untuk mensucikan jiwa dan rohani Ananda kepada Sang Pencipta, untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, ya. Apa saja tahapan-tahapannya? Yang pertama itu taubat, ya, yang pertama itu taubat. Ada yang tahu dengan taubat? Nah, taubat adalah menyesali. Catat ya. Taubat adalah menyesali. Ya, itu tahap yang pertama Anda harus kerjakan. Taubat bulan Anda, ya. Maksudnya menyesali di sini menyesali segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang telah Anda lakukan. Dengan jalan ini Anda akan mendapati yang namanya tasawuf, ya. Ya Anda, dengan melakukan taubat, dosa-dosa yang terlebih dahulu Anda kerjakan, insya Allah apabila Anda bersyukur, apabila Anda benar-benar taubat, benar-benar menyesali yang Anda kerjakan sebelumnya, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah Anda lakukan. Dengan syarat yang pertama itu Anda menangis, memohon ampun kepada Allah, ya, membaca istighfar yang pertama. Yang pertama membaca istighfar. Bagian taubat ini yang pertama itu membaca istighfar. Apa itu istighfar? Ya Nanda, tahu Nanda? Istighfar itu meminta keampunan, ya, meminta ampun, ya Nanda. Dan yang kedua menyesali, mengingat, maksud Bapak, ya. Mengingat maksudnya di sini yaitu mengingat dosa-dosa Anda yang telah Anda lakukan, ya, mengingat dosa-dosa itu. Dan yang ketiga adalah Anda tanamkan dalam hati tidak akan melakukan dosa lagi, ya. Tidak akan Anda lakukan lagi perbuatan-perbuatan yang sebelumnya. Itulah yang dinamakan dengan tahap yang pertama, yaitu taubat, ya. Itu tahapan yang pertama di tasawuf ini, taubat, yaitu membaca istighfar. Itu yang pertama. Dan yang kedua mengingat kembali dosa-dosa yang Anda lakukan, ya. Dan yang ketiga mengingat kembali, maaf ya Anda tanamkan dalam hati tidak melakukan dosa-dosa tersebut, ya. Dan yang selanjutnya adalah zuhud, ya, zuhud. Udah pernah Anda dengar dengan kata-kata zuhud ini? Ada yang pernah dengar? Ketua kelas pernah dengar? Ya, Anda mungkin baru pertama kali dengar apa itu zuhud, ya. Zuhud adalah, tolong di garis bawah ya, zuhud adalah meninggalkan dunia. Paham? Tidak ya? Oke. Maksudnya meninggalkan dunia, meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada kebaikan. Ingat ya Anda, dunia ini fana. Kalau kita mengikuti dunia, Anda akan tersesat. Makanya di dalam tahap tasawuf ini ada namanya zuhud, yaitu meninggalkan dunia,
Maksudnya berfokus kepada akhirat, berfokus kepada apa-apa yang akan dibawa untuk akhirat. Ya, dalam istilah lain yaitu mengasingkan diri. Itu yang dinamakan dengan zuhud. Tidak mau bergaul dengan manusia-manusia lain yang hanya lalai dalam kehidupan dunia. Itu yang dinamakan dengan zuhud. Meninggalkan dunia, meninggalkan yang bersangkutan, masalah-masalah yang bersangkutan dengan dunia. Ya, paham sampai situ ya. Dan yang selanjutnya wara'. Pasti baru kata-kata dengan wara', mungkin Ananda baru pertama kali mendengarnya. Ya, wara' artinya zuhud tadi meninggalkan dunia ya. Ya, untuk selanjutnya wara'. Ada yang tahu dengan wara'? Ya, ditulis yang di papan tulis ya, yang Bapak tulis. Wara' adalah meninggalkan yang ragu-ragu. Ya, itu yang dinamakan dengan wara'. Contohnya Bapak berikan satu ya. Wara' itu Ananda sepulang dari sekolah nanti sampai di jalan, Ananda melihat uang 100.000 di tepi jalan. Ya, Ananda melihat uang 100.000, Ananda akan ragu di dalam hati, akan datanglah jin atau setan menggoda Anda, ambil ajalah, kan nggak ada orang yang punya. Ya, akan timbul di hati Ananda kayak gitu. Ya, oke lah kalau uang 1.000 terjatuh di jalan, enggak sedikit 1.000, apa yang bisa dibeli? Tapi kalau 100.000 pasti Ananda ragu. Itu yang dinamakan dengan perkara yang ragu-ragu. Ya, Ananda tinggalkan itu. Ananda melatih diri untuk wara'. Itu yang dinamakan dengan wara'. Ya, wara' maksudnya yaitu dengan istilah lain yaitu meninggalkan yang syubhat. Ananda contoh seperti contoh tadi, uang yang 100.000 ya. Yang 100.000 itu Ananda tidak ambil. Karena apa? Karena itu adalah barang yang syubhat, yang meragu-ragukan. Contoh yang kedua Bapak berikan ya. Ananda di ladang sama dengan orang tua Ananda kerja. Di ladang itu ada sungai. Di ladang Ananda itu di tepi sungai. Hanyutlah buah jambu 2 biji di sungai. Ananda ambil, Ananda makan. Jambu tersebut sudah dinamakan dengan barang syubhat. Karena apa? Orang yang punya pohon jambu ini Ananda tidak tahu siapa yang punya. Ya, Ananda tidak tahu pohon jambu yang 2 biji tadi punya siapa. Ya, Ananda kalau seandainya Ananda meninggalkan atau tidak jadi mengambil yang buah jambu tadi, Ananda sudah dinamakan dengan wara'. Ya, paham sampai wara' ya? Wara'. Yang keempat, sabar. Asbru dalam bahasa Arabnya asbru. Ya. Isbir kalau dalam bahasa Arabnya ya, sabar. Sabar artinya menahan diri. Menahan diri. Inilah tahapan yang keempat untuk mencapai tasawuf. Tasawuf orang sufi kayak gitu. Ya. Sabar, menahan diri. Contohnya Allah berikan kepada Ananda musibah atau Ananda sakit.
Yang bisa Anda kerjakan cuman tidur aja. Ya, Anda sabar. Anda sabar dalam menghadapi semua cobaan. Anda tahan diri Anda untuk berburuk sangka kepada Allah. Ya, Anda tahan diri Anda, maka Anda sudah termasuk dengan tahapan yang keempat, yaitu sabar. Sabar dengan menghadapi segala cobaan. Ya, Anda dicaci di sekolah, pulang sekolah Anda dicaci juga di rumah, di kampung, atau di kawan-kawan Anda yang tidak sekolah. Untuk apa ke sekolah? Sekolah itu tidak ada gunanya. Anda sabar, Anda tetap sekolah. Anda sudah termasuk dengan tahap yang keempat, yaitu tasawuf, yaitu sabar. Maaf ya, Anda sudah termasuk dengan orang yang bertasawuf dan sudah termasuk dengan tahapan yang keempat. Dan yang selanjutnya itu ikhlas. Maksud ikhlas di sini ada yang tahu? Ikhlas mungkin Anda sudah sering dengar apa ikhlas. Ikhlas kata Anda, cuman Anda tidak tahu apa itu pengertian. Ikhlas itu murni, artinya murni. Ya, paham semuanya? Ya, Bapak jelaskan ya. Ikhlas itu artinya murni, ya, atau semata-mata karena Allah. Anda kerjakan segala perintah Allah itu, segala perintahnya Anda kerjakan dan Anda jauhi segala larangannya. Ya, dengan kata ikhlas, ya, semata-mata karena menghadap ridho Allah. Semata-mata karena mengharap ridho Allah, itu yang dinamakan dengan ikhlas. Tidak sebaliknya ya Anda tinggalkan, Anda kerjakan perintah Allah dan Anda tinggalkan segala larangannya demi orang lain agar Anda dibilang orangnya ikhlas. Bukan kayak gitu ya Anda memberikan satu atau yang dinamakan dengan sedekah kepada orang lain, usahakan dalam hati itu murni, ikhlas. Ya, usahakan dalam hati Anda itu ikhlas. Karena apa? Dalam hadis disebutkan, apabila tangan kanan memberikan sedekah, usahakan tangan kiri tidak mengetahuinya. Itulah saking, karena tidak boleh sekali kita riya. Ya, riya dilarang dalam ajaran kita ya. Udah paham dengan ikhlas ya? Untuk selanjutnya tawakal. Tawakal artinya yaitu berserah diri. Ya. Tawakal artinya berserah diri. Apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda kerjakan, bagaimanapun kehidupan Anda serahkan kepada Allah. Anda berserah diri kepada Allah. Kenapa? Karena setiap di permukaan yang ada di permukaan bumi ini adalah atas kehendaknya. Makanya Anda sudah mengenal kayak gitu, berserah dirilah. Contohnya Bapak berikan satu contoh ya. Anda pergi ke ladang, Anda bersawah, seandainya ya Anda ada sawah, Anda menanam padi, ya. Tapi pada waktu panen Anda tidak mendapatkan maksimal panennya ya. Maksudnya tidak seperti biasanya ya. Contohnya tahun kemarin Anda panen 25 karung ya, tapi sekarang cuma 15 karung. Turun gitulah. Ya Anda berserah diri kepada Allah. Yang penting Anda usaha. Kalau seandainya Anda mendapatkan 15 karung, berarti sudah sampai di situ rezeki Anda.
Ya, jangan ngeluh. Nggak adil Tuhan itu, tidak boleh. Ya, Ananda harus berserah diri kepada Allah. Tapi ingat ya Ananda, usaha tetap dilakukan. Jangan hanya berserah diri. Nanti Ananda pulang dari sekolah pergi ke musola. Dikarenakan Ananda selama ini kurang uang jajan di sekolah, ya Ananda berdoa kepada Allah. Ya Allah, turunkan kepada saya duit 1 karung. Ya mana? Nggak bisa. Ya, nggak bisa Ananda. Ananda coba berusaha. Contohnya pulang sekolah Ananda bantu orang tua. Bantu orang tua maksudnya Anda bantu orang tua di pasar. Sesudah pulang dari pasar pasti orang tua Ananda memberikan Ananda uang jajan yang lebih. Ya, pandai-pandailah dalam kehidupan ini. Tetap tawakal, berusaha. Itu kunci kesuksesan. Ingat ya Ananda, usaha tidak akan pernah mengecewakan hasil. Ya, paham sampai situ ya. Dan untuk selanjutnya, syukur. Syukur yang artinya berserah diri. Ya, yang maaf ya Ananda, yang artinya berterima kasih. Yang artinya berterima kasih. Paham sampai situ ya. Contohnya, Ananda tadi pergi ke sekolah sudah menyiapkan semuanya, alat-alat baik dia pena, ya, buku catatan sudah di dalam semuanya. Sampai di sekolah dimulai pembelajaran, ternyata pena Anda masih tinggal di rumah. Ya, contoh yang paling mudah ya. Terus Ananda sudah kebingungan kemana mau dicari kemana. Soalnya ingatan Ananda ingat pena Ananda sudah masukkan, ternyata masih tinggal di rumah. Dan ada kawan Ananda di samping Ananda yang berlebih penanya. Namun Ananda tidak minta, tapi si kawan Ananda ini memberikan, pakai aja lah dulu ini. Ananda berterima kasih. Ya, itulah contoh mudahnya ya. Ananda berterima kasih. Dan kalau di pembahasan kita berterima kasih, syukur itu maksudnya di sini mensyukuri segala nikmat yang diberikan Allah. Ya, baik itu nikmat kesehatan. Ananda sehat hari ini bisa ke sekolah karena apa? Karena nikmat Allah. Ya, Ananda diberikan mata untuk apa? Untuk melihat. Itu apa? Karena nikmat Allah, Anda harus mensyukurinya. Ananda bisa berjalan dari rumah sampai ke sekolah ini karena apa? Nikmat Allah. Ya Ananda, makanya Ananda harus tetap bersyukur. Seperti minggu kemarin yang kita bahas tentang iman kepada Allah. Ya, Ananda harus tetap bersyukur. Ya, karena segala sesuatu dalam kehidupan kita ini, Ananda manusia ini tidak akan lepas dari nikmat Allah. Apabila sudah dia tidak mendapatkan nikmat Allah, dia termasuk orang yang yang sangat merugi. Dan apabila seseorang itu mendapatkan nikmat Allah dan dia bersyukur, maka dia termasuk orang yang sangat beruntung. Ya, berterima kasih. Ya Ananda, paham sampai situ ya? Syukur itu apa? Bersyukurlah. Itulah tahapan-tahapannya ya Ananda. Dan untuk yang terakhir yaitu ridho. Menerima apa saja yang datang. Catat ya. Menerima apa saja yang datang. Ridho terhadap apa saja yang diterimanya. Ridho apa saja yang datang dari Allah. Allah berikan kepada dia cobaan, dia tetap menerima. Karena apa? Dalam hatinya apa? Ya, orang yang diberikan cobaan itu adalah orang yang sangat diperhatikan. Ya, Allah itu manusia itu tidak akan maksudnya tidak akan beriman, dinamakan beriman sebelum diuji. Apakah dia ridho? Ya, Anda paham sampai situ ya, sampai ridho. Untuk selanjutnya tahapan-tahapannya silahkan cari di rumah ya. Bapak 8 tahapan baru Bapak jelaskan, dikarenakan waktu kita hari ini tidak mencukupi lagi. Ya, Bapak harapkan Anda semua membaca bukunya lebih giat di rumah. Ya.
Dikarenakan minggu besok kita akan ada ujian. Ya, Ananda semua harus paham dengan semua materi-materi. Ya Ananda, supaya Ananda bisa melanjutkan ke sekolah selanjutnya. Ya, ada yang tidak paham sampai di sini? Bapak harapkan Ananda semua sudah paham. Dan untuk ketua kelas tadi, mana catatan kawan-kawan yang tidak hadir hari ini? Ya, terima kasih kepada ketua kelas. Sudah paham sampai sini ya? Besok Ananda buat tugas Ananda, untuk tugas Ananda ya, dalil-dalil tentang tasawuf. Ya, maksudnya itu maaf ya Ananda, tahap-tahap selanjutnya apa saja yang harus kita lakukan untuk mencapai tasawuf. Ya, Nanda. Ya, Nanda. Ya, mungkin untuk hari ini itu saja pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya Bapak minta maaf. Kalau ada kata-kata Bapak selama ini yang salah, Bapak minta maaf ya. Mungkin untuk selanjutnya Nanda minggu depan Nanda akan ujian. Ya. Kalau ada kata-kata Bapak yang menyinggung perasaan Ananda semuanya, itu untuk pelajaran untuk Ananda semua ya. Mungkin cukup sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Bapak akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.